Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Allah berikan kesempatan kita eh, untuk bersama-sama untuk hadir di taklim online atau kajian subuh online ini. Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kita. Baik Bapak Ibu, sahabat cendekia muda, kita buka pertemuan ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Kajian subuh bersama Ustadz Abdurrahman Wahid dan Cendekia Muda ini insya Allah akan berlangsung setiap hari Selasa ya Bapak Ibu jam 5:15. Dan insya Allah kajian yang akan dibahas yaitu adalah kajian hadis arba'in. Semoga hari ini kita mendapatkan tausiah yang bermanfaat. Pada Ustadz kami persilakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kajian perdana insyaallah kajian tentang hadis arba'in bersama cendekia muda, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah yang menghadiri majelis seperti ini. Dan perlu disampaikan juga mungkin kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di masa pandemi seperti ini mungkin kita semuanya tidak bisa menghadiri kajian-kajian secara online, secara offline. Tapi insya Allah ketika kita tidak hadir secara offline bukan karena apa-apa, tapi karena di masa pandemi yang memang harus selalu kita jaga dan lain sebagainya. Wabil khusus mungkin di Bandung ini sekarang sudah mulai ada kenaikan lagi ya, di atas sehari kadang sampai 100 orang gitu. Nah ini mungkin kita semuanya dengan hadir offline, dengan hadir online seperti ini, mudah-mudahan ini menjadikan kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu komunitas, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di komunitas tersebut yatluna kitaballah, dibacakan Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, kemudian Al-Qur'an juga dibahas ya. Kata Rasulullah SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada komunitas tersebut ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian juga komunitas tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan di hadapan para malaikatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang yang hadir di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini sekali lagi adalah memotivasi kita semuanya untuk bisa selalu hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Baik, Bapak Rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas pertama adalah mungkin sedikit tentang muqaddimah dari buku yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, supaya kita juga tahu tentang latar belakang kenapa penulisan buku ini dan lain sebagainya, sehingga kita tahu penamaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga sedikit mungkin membahas tentang muqaddimah ataupun biografi dari penulis buku ini secara singkat. Mungkin tidak panjang, tapi kita akan bahas gitu ya, kaitan tentang siapa sih pengarang buku atau yang disebut dengan penulis buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapakah beliau? Mungkin sedikit kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, penulis buku ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Siapakah Imam Nawawi ini? Ya, kalau sedikit mungkin kita berbicara tentang Imam Nawawi, siapakah Imam Nawawi? Maka yang pertama adalah beliau ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddis. Jadi beliau ini adalah seorang imam ya. Kemudian juga Al-Hafidh, maksud Al-Hafidh di sini adalah beliau hafal ribuan hadis. Al-Faqih, beliau juga seorang ahli fikih. Kemudian Al-Muhaddis, dan beliau juga memang seorang ahli hadis. Nah, nama beliau adalah, yang masyhur di kita adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kan ada dua yang masyhur di kita. Pertama, Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah Imam Nawawi orang Banten, dan beliau seorang ulama besar juga. Ya. Beliau punya
tafsir juga tafsir Al-Munir ya, yang ditulis oleh beliau. Kemudian yang kedua adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Nah, beliau ini nama aslinya adalah Yahya bin Syarafuddin. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Syarafuddin bin Muri bin Hasan Al-Hizami Al-Hawri An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, jadi beliau ini adalah namanya Yahya bin Syarafuddin. Adapun kenapa dinamakan An-Nawawi? Ya, karena beliau lahir di daerah namanya An-Nawa. Nah, jadi An-Nawawi ini adalah penisbatan kepada tempat kelahiran beliau. Ya, contoh begini ya. Nama saya Abdurrahman Wahid. Nah, saya ini orang Sunda. Maka Abdurrahman Wahid As-Sundawi. Nah, gitu kan. Nah, beliau lebih terkenal dengan An-Nawawinya ini. Nah, kunyahnya, nah kunyah ini kan dalam bahasa Arab ada ism, ada kunyah, ada laqab. Apa bedanya gitu ya? Ada sekali lagi adalah ada ism, ada kunyah, ada laqab. Nah, kalau ism itu nama. Ya, kalau ism itu adalah nama. Kalau kunyah ini apa? Kunyah ini adalah nama ya yang dimulai dengan abu. Nah, jadi nama yang dimulai dengan abu itu namanya adalah kunyah. Jadi kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan abu, itu namanya kunyah. Nah, contoh kunyah itu adalah biasanya contoh saya, nama saya Abdurrahman Wahid. Kemudian kunyahnya adalah nama yang dimulai dengan abu. Nah, anak saya yang laki-laki biasanya dinisbatkan kepada anak yang terbesar laki-laki. Anak saya namanya namanya Nail, ya, Sabit Nailul Azkiyah. Maka sering disebut Abu Sabit. Nah, adapun laqab itu julukan. Jadi kita kan banyak ya orang-orang, apalagi public figure gitu. Dia lebih terkenal dengan nama, bukan nama aslinya, tapi dia lebih terkenal dengan nama panggilannya atau laqabnya, julukannya. Contoh punten ya. Di Bandung itu kan ada dai terkenal Agim, gitu ya. Padahal kan namanya Abdullah Gimnasti ya. Nah, ini laqab. Nah, sedangkan Al-Imam An-Nawawi beliau punya gelar yaitu Muhyiddin. Ya, punten Muhyiddin bukan film itu ya. Kan ada film yang tukang bubur naik haji, bukan itu ya. Ini Muhyiddin, maknanya adalah yang menghidupkan agama. Nah, sebenarnya ketika beliau mendapatkan gelar ini, beliau dengan ketawaduannya sempat marah gitu kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena kata beliau mengatakan bahwa yang namanya Muhyiddin yang menghidupkan agama itu bukan saya, tapi seluruhnya. Gitu. Ini ketawaduan beliau. Namun beliau sendiri tidak suka dengan dijuluki dengan julukan tersebut. Karena ketawaduannya kepada Allah Ta'ala dan juga karena agama itu selalu hidup dan tetap. Tidak butuh orang menghidupkannya. Agar menjadi hujah bagi mereka yang menyia-nyiakan dan mencampakkan. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga ini adalah nama beliau. Nah, beliau ini adalah sekali lagi An-Nawawi. Ya, secara madhab fikih memang beliau adalah Asy-Syafi'i. Makanya beliau punya buku namanya Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Ini salah satu buku rujukan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian tadi beliau dilahirkan di sebuah perkampungan namanya Nawa, ya. Salah satu tempat di Suriah. Makanya Ad-Dimashqi Asy-Syami. Jadi beliau ini adalah secara mazhab Syafi'i, An-Nawawi ini adalah dinisbatkan kepada perkampungan tempat lahir beliau yaitu An-Nawa. Ya. Nah, beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah. Masa kecilnya beliau hidup dengan mendatangi para ulama untuk berkonsultasi kepada mereka dalam berbagai urusan. Dan menariknya adalah beliau ini, dia tidak suka main dan bercanda seperti kebanyakan anak-anaknya. Bahkan dalam sebuah kisah disebutkan bahwa beliau ketika diajak main oleh teman-temannya, beliau nangis. Sehingga ketika itu ada seorang ulama mengatakan, memanggil ayahnya Imam Nawawi, tolong katanya jaga anak ini ada kelebihan dibanding yang lain. Ini disampaikan seperti itu. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya dia telah hafal Quran sebelum usia balik. Jadi di usia 9 tahun ya, beliau ya sebelum usia 9 tahun beliau sebelum usia balik beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Nah, kebiasaan para ulama dahulu adalah sejak kecil sudah diajak berkunjung kepada para ulama lain. Nah, beliau di usia 9 tahun ya, ayahnya membawa ke Damaskus untuk mencari ilmu. Lalu beliau tinggal di pesantren Ar-Rohawai dekat Masjid Jami Agung Umawi di Damaskus. Nah, ini adalah ketika usia 9 tahun. Kemudian pada tahun 649, artinya beliau kan lahir tadi 631, berarti kurang lebih sekitar usia beliau adalah 18 tahun, maka beliau menghafal kitab At-Tanbih dalam waktu sekitar 4 bulan. Setahun sesudahnya beliau mengkaji kitab Al-Muhadzab.
yang kemudian kitab Al-Muhadzab ini penulisnya Imam Asy-Syirazi, beliau syarah menjadi Al-Majmu' Syarhil Muhadzab. Bukunya kurang lebih sekitar 23 jilid. Ini adalah Al-Majmu' Syarhil Muhadzab ini. Nah, ini adalah kaitan ini. Nah, beliau yang menarik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadikan renungan buat kita semuanya. Wabil khusus mungkin buat teman-teman di cendekia muda dan buat siapapun sebenarnya. Semangat mencari ilmu itu harus selalu ada. Baik kita sebagai guru, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai siapapun, sebagai murid, guru, orang tua, siapapun, semangat kita harus mencari ilmu sangat kuat. Nah, Imam Nawawi ini menarik. Imam Nawawi ini dalam sehari, beliau belajar itu kalau sekarang mungkin 12 SKS. Jadi membaca 12 kajian kepada gurunya masing-masing lengkap, bacaan dan penjelasannya. Ya kalau kita sekarang 12 SKS. Nah, makanya ini sempat terlintas keinginannya untuk mendalami masalah kedokteran, namun Allah Ta'ala mengalihkan kepada yang lain. Artinya, ini beliau adalah subhanallah gitu ya. Ilmu dikuasai. Nah, Bapak yang hormat Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ini secara akhlak ini kan kurang lebih sekitar cerita tentang bagaimana beliau mencari ilmu. Nah, Imam Nawawi ini Bapak Ibu yang hormat Allah Subhanahu wa taala, akhlak dan sifatnya subhanallah gitu ya. Beliau ini adalah seorang alim yang sangat zuhud dan wara'. Seorang alim yang sangat zuhud dan wara'. Tidak sesaat pun dirinya berpaling dari ketaatan kepada Allah. Malam-malamnya selalu dilalui dengan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengarang buku. Dilalui dengan jadi yang dilakukan oleh beliau adalah seperti itu. Beliau suka beramal nahi mungkar, berani menghadapi raja dan bawahannya. Bahkan di antara contoh yang menarik adalah ini salah satu akhlak beliau, keberaniannya ya, untuk menasehati raja dan sebagainya. Maka ada kejadian ya, contohnya yang dialami oleh Zohir Bebres. Ketika dia diundang oleh raja untuk mendatangi sebuah fatwa, yang fatwanya sudah disiapkan. Jadi fatwa intinya minta legalitas dari Imam Nawawi. Tapi ketika itu Imam Nawawi tidak mau menandatangani fatwa itu. Kenapa? Karena fatwa itu berisi tentang hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat. Ini subhanallah gitu ya. Kemudian akhirnya Zohir Bebres itu marah. Raja itu ketika itu marah. Ya. Dan dia mengatakan, ya Syekh, goreskan tulisan itu di atas fatwa ini. Imam Nawawi memandangi raja tersebut dan berkata, saya tidak bakal menulis dan menandatanganinya. Raja marah ketika itu. Kemudian dia panggil bawahannya, pecat semua jabatan yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Dan ternyata subhanallah, kata bawahannya, wahai raja, dia tidak punya jabatan apapun. Akhirnya raja itu marah. Jadi si raja tersebut akhirnya marah ketika Imam Nawawi rahimahullah, ya. Dan kata beliau, pecat semua jabatannya dan ternyata tidak ada jabatan. Kemudian kata raja tersebut, saya akan bunuh orang ini. Kemudian akhirnya, singkat cerita, ya, kemudian sang raja berniat membunuh, namun dia mengurungkannya. Ketika pegawainya bertanya, kenapa engkau nggak jadi membunuhnya? Maka apa yang dijawab oleh beliau? Demi Allah, aku merasakan ketakutan dengan wibawanya. Subhanallah, ini adalah seorang bernama Imam Nawawi. Jadi beliau adalah sangat zuhud, sangat wara', ahli ibadah. Di samping beliau adalah ahli ilmu. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara karya beliau ini sangat banyak. Dan karya-karya beliau ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan banyak kitab-kitabnya itu dikaji oleh masyarakat. Ya. Di antara karya-karya beliau adalah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu hadis arba'in. Ya, pertama itu hadis arba'in. Kemudian dalam hadis ada syarah Sahih Muslim. Namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Saya di rumah ada bukunya sekitar 8 jilid. Ya. Jadi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian ada juga Riyadhus Shalihin. Ini buku yang banyak dikaji di berbagai negara. Bahkan syarahnya pun sangat banyak. Ya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, tadi yang pertama. Kemudian ada juga buku beliau adalah, ya, di samping Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian juga ada judul bukunya adalah, yang beliau miliki adalah tentang apa? Buku tersebut adalah kaitan dengan Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga punya buku biografi. Tahdhibul Asma wal Lughat. Ini tentang bahasa beliau punya. Kemudian kaitan dengan At-Taqrib. Ya, ini kaitan dengan At-Taqrib, ya. Wa Taisir fi Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadir. Ini masih tentang hadis. Kemudian kaitan tentang fikih, beliau juga punya buku tadi At-Tibyan tentang fikih, beliau punya buku namanya Rawdatut Talibin. Ya, kemudian Al-Minhaj Syarah Muhadzab. Kemudian beliau punya buku doa namanya Al-Adhkar. Nah, ini adalah buku-buku yang yang beliau karang dan sangat banyak. Dan mungkin bagi para penghafal Quran, ada satu buku yang sangat penting yang perlu dikaji adalah yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini adalah sedikit tentang biografi beliau. Nah, beliau wafat
pada tahun 676 Hijriah di negeri Nawa. Ya. Jadi beliau wafat di sana, juga hidup di lahir di sana, dan beliau juga wafat di tempat tersebut. Jadi usia beliau tidak terlalu panjang. Beliau tadi lahir tahun 631, kemudian wafat tahun 676. Artinya usia beliau hanya sekitar 45 tahun Hijriah. Artinya kalau secara Masehi tentu lebih pendek lagi, sekitar 44 tahun. Ini adalah usia beliau, dan ketika beliau wafat, subhanallah gitu ya, sejumlah ulama menyusun bait syair tentang kesedihan akan kepergian beliau. Artinya karena banyak orang yang merasa kehilangan kaitan dengan beliau ini. Tapi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini adalah tentang sedikit biografi beliau. Berikutnya kita bahas mungkin tentang muqaddimah buku beliau. Sedikit saja mungkin muqaddimah buku beliau perlu kita bahas bersama-sama, supaya salah satunya adalah ini mengingatkan kita tentang buku ini. Ya, jadi mengingatkan kita tentang buku ini, bagaimana tentang muqaddimah buku ini. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku ini kalau kita lihat dari muqaddimahnya, ya biasa beliau memuji dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, ya, beliau menyampaikan bahwa setelah muqaddimah telah diriwayatkan kepada kami riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Artinya ada riwayat hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Nah, landasan beliau menulis buku Arba'in ini adalah, maka sesungguhnya beliau dari hadis Nabi, man hafadha ala ummati arba'in haditsan. Siapa yang menjaga dari umatku 40 hadis, ya. Min amri diniha, kaitan tentang urusan agamanya. Jadi siapa yang menghafal 40 hadis tentang urusan dunia, tentang urusan agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut bersama golongan para fuqaha dan para ulama. Jadi menghafal 40 hadis. Kemudian dalam riwayat lain, ba'athahullahu faqihan alima. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tersebut sebagai seorang faqih dan sebagai seorang alim. Dalam riwayat lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Dan aku kelak di hari kiamat, kata Rasul, akan memberikan syafaat dan aku akan bersaksi tentang orang ini. Ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, qila udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Silahkan kalian masuk dari pintu mana saja kaitan dengan dari pintu surga. Jadi dibukakan pintu surga, silahkan masuk dari pintu manapun. Di sini man hafadha, menjaga, artinya menghafal dan mengamalkan 40 hadis tentang urusan agamanya. Nah, ini adalah kaitan dengan hadis ini. Nah, jadi memang salah satu landasan beliau menulis 40 hadis ini adalah dari hadis Nabi SAW. Walaupun kata beliau, para ulama hadis sepakat bahwa hadis ini adalah apa yang disampaikan tadi adalah hadis ini lemah. Walaupun jalur periwayatannya sangat banyak. Ini adalah walaupun jalur periwayatannya sangat banyak, tetapi riwayat tentang hadis ini adalah lemah. Nah, karena inilah, jadi pertama walaupun hadis ini lemah, maka tadi para ulama jalurnya sangat banyak. Kaitan dengan bab hadis lemah ini memang kata beliau bahwa walaupun hadis kata para ulama mengatakan dalam fadhailul a'mal, walaupun hadis itu hadis lemah, boleh kita amalkan selama tidak lemah sekali. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nas-nas syariat, ya, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih, maka itu boleh kita amalkan. Nah, ini adalah landasan pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat yang menulis hadis Arba'in itu bukan hanya Imam Nawawi. Banyak para ulama lain pun menulis hadis-hadis tentang Arba'in ini. 40 hadis ini. Cuman memang bedanya adalah kitab-kitab terdahulu hanya fokus kepada satu tema. Ya. Contohnya adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang ulama yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, dan seterusnya. Mereka menulis buku-buku hadis Arba'in tersebut, 40 hadis ini. Tetapi, ya, mereka menulis buku itu hanya dalam satu bab saja. Contoh, 40 hadis zuhud, 40 hadis ini, 40 hadis ini. Jadi, bahkan kan di yang ulama kontemporer sekarang, kaitan dengan Masjidil Aqsa, ada tentang 40 hadis tentang Masjidil Aqsa. Jadi, mengumpulkan 40 hadis tentang Masjidil Aqsa. Nah, ini termasuk juga ini. Maka kata Imam Nawawi, pertama adalah ada hadis Nabi, yang kedua ternyata salafus saleh para ulama dahulu menulis, maka kata beliau, fa'astakhiru, kemudian aku istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 hadis sebagai upaya saya meneladani para ulama tersebut. Ya.
Dan para ulama sepakat dibolehkan beramal dengan hadis lemah ini, kata Imam Nawawi. Ya, dalam Fadhailul A'mal. Ini disampaikan oleh beliau seperti itu. Namun demikian, aku bukan bersandar pada hadis itu saja, yang tadi hadis lemah. Tapi saya bersandar kepada hadis Nabi, liyuballighush syahidul ghaib. Bagi orang yang hadir, tolong sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berbicara tentang ini. Maka kata beliau, kemudian daripada itu sebagian ulama ada yang mengumpulkan sejumlah hadis dalam pokok-pokok usuluddin. Ada tentang adab, tentang lain sebagainya. Adapun aku, kata beliau, aku memandang perlu mengumpulkan 40 hadis dengan tema yang lebih penting dari itu semuanya. Kalau tadi adalah hanya tema-tema tertentu, maka saya kumpulkan 40 hadis ini, ya, 40 hadis ini, maka akan kami kumpulkan ya 40 hadis ini kaitan dengan bab ini tentang apa? Tentang 40 hadis ini tentang berbagai urusan tersebut. Nah, makanya Bapak yang hormat Allah Subhanahu wa taala, maka saya pilih hadis-hadis tersebut. Aku telah berkomitmen, kata beliau. Artinya komitmen dengan apa? Maka saya komitmen tentang buku saya berkomitmen tentang tentang hadis ini, maka tentang kesohihannya aku jamin. Kata beliau, aku telah berkomitmen agar ke-40 hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah sahih. Ya. Sebagian besar terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aku sebutkan dengan membuang rangkaian sanadnya, maksudnya begini. Kan kalau riwayat Imam Bukhari kan contoh gini. Bagaimana riwayat Imam Bukhari? Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, terus sampai kepada Rasul. Maka silsilahnya itu saya potong, langsung disebutkan sahabat nabinya saja. Ini maksudnya adalah kaitan dengan bab ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar mudah bagi orang yang ingin menghafal dan dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang yang membacanya. Insyaallah taala. Kemudian aku tambahkan dengan bab yang menjelaskan tentang harokat baris pada setiap kalimat-kalimat tertentu. Maka kata beliau di penghujung, orang yang merindukan kehidupan akhirat layak baginya memahami hadis-hadis ini karena mengandung perkara-perkara penting dan peringatan dalam ketaatan, perkara yang sangat tampak bagi orang yang meresapinya. Hanya kepada Allah aku bersandar, baginya segala puji dan nikmat dan dengannya kami memohon taufik dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang muqaddimah sedikit tentang buku ini. Jadi, buku ini Imam Nawawi berkomitmen untuk hadisnya adalah berusaha hadis sahih, bahkan bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah buku ini juga layak untuk menjadikan rujukan buat kita semuanya karena di 40 hadis ini adalah berbicara tentang pokok-pokok ajaran Islam. Ya, tentang pokok-pokok ajaran Islam ini. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hadis arba'in ini, memang kalau kita lihat syarah-syarahnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat syarah arba'in itu sangat banyak. Ada yang syarah sangat pendek, contohnya bisa jadi ada satu buku Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id punya syarah arba'in. Ini sudah diterjemahkan. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau juga punya buku syarah arba'in An-Nawawiyah. Ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga Al-Wafi, Syarah Arba'in An-Nawawi. Itu pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ada juga buku, kalau saya ada buku kecil ya ditulis oleh Ustaz Abdullah Haidir, ya. Beliau punya buku kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, bukunya sekitar 200 halaman gitu ya. Ini tentang Syarah Arba'in, ya. Kemudian juga ada yang dari Indonesia juga cukup bagus menurut saya adalah buku yang ditulis oleh Ustaz Farid Nu'man. Ya, Ustaz Farid Nu'man punya buku namanya Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Memang bukunya cukup tebal ya kalau ini. Kalau tadi adalah Ustaz Abdullah Haidir hanya sekitar 200 halaman. Kalau ini adalah sekitar berapa halaman? 1000 halaman ada buku tersebut. Nah, ini adalah tentang syarah-syarah Arba'in An-Nawawiyah. Di samping mungkin buku-buku yang lain juga banyak yang ditulis oleh para ulama. Ya mangga untuk menjadi pegangan bisa mana saja kita pilih ya. Baik yang tadi Ibnu Daqiq Al-Id atau Syekh Utsaimin atau Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah ataupun yang ditulis oleh Ustaz Farid Nu'man juga cukup lengkap ya. Kalau Ustaz Farid Nu'man kelihatan cukup lengkap dari sisi syarahnya itu ya. Beliau menyampaikan kalau Ustaz Farid Nu'man tentang matan hadis, kemudian takhrij hadis, kemudian makna kalimat, maksudnya adalah makna kalimat itu. Jadi dibahas dulu an amiril mukminin, apa yang dimaksud dengan amiril mukminin dan seterusnya. Kemudian baru setelah itu makna umum ataupun pelajaran bisa kita ambil dari hadis Arba'in An-Nawawiyah itu adalah apa gitu ya dari setiap hadisnya. Nah, ini adalah kalau Ustaz Abdullah Haidir contohnya dalam menulis hadisnya adalah beliau menuliskan hadisnya, kemudian kosakatanya, kemudian setelah itu ada terjemahnya, kemudian kedudukan hadis jika ada, kemudian setelah itu baru tentang pemahaman hadis, kemudian pelajaran terkandung dalam hadis, dan yang terakhir adalah tadi. Nah, yang menarik adalah Ustaz Abdullah Haidir di dalam bukunya itu adalah tema hadis dan ayat Al-Quran yang terkait. Ini memang kan perbedaannya mungkin di situ. Jadi setiap buku mungkin punya
keistimewaan dan lain sebagainya. Manggalah, mau buku manapun silahkan kalau menjadi pegangan kaitan dengan syarah ini. Jadi setiap buku tentu punya kelebihan masing-masing kaitan dengan bab ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas pembahasan hadis arba'in di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bahas hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-hadisu al-awwal. Hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Kita bahas dulu hadisnya, ya, kemudian baru nanti kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar ya. Silakan, mungkin nanti akan dibacakan oleh Ustaz Ilham ya. Nah, hadisnya adalah an Amiril Mukminin. Ya. Hadis ini adalah diriwayatkan dari Amiril Mukminin. Ya. Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amiril Mukminin artinya adalah pemimpin orang-orang mukmin. yakni orang yang mengurus berbagai urusan kaum yang beriman dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, itu disebut Amirul Mukminin. Nah, di sini adalah Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan Amirul Mukminin di sini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang mendapatkan gelar pertama Amirul Mukminin? Yang dipanggil pertama Amirul Mukminin adalah Umar ibn al-Khattab. Siapa yang memanggil? Yang memanggil adalah Abdullah bin Jahash. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Jahash. Kemudian juga Amr bin Al-As. Sebagian mengatakan Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah. Itu adalah panggilan Amirul Mukminin. Makanya setelah itu, setiap khalifah itu sering dipanggil dengan Amirul Mukminin. Ini adalah tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada masa selanjutnya Amirul Mukminin juga bukan hanya terbatas urusan kaitan dengan kewilayahan, urusan-urusan kaum muslimin, bahkan kadang Amirul Mukminin fil hadis. Derajat yang paling tinggi kaitan dengan ilmu hadis adalah siapa? Amirul Mukminin. Di antaranya adalah yang dapat gelar Amirul Mukminin fil hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, ya. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan Imam As-Suyuti. Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sedikit mungkin tentang Umar ibn al-Khattab. Ya, biografi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar ibn al-Khattab, beliau ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izzah bin Riyah bin Qurb bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Beliau adalah Amirul Mukminin. Abu Hafs Al-Qurashi Al-Adawi Al-Faruq. Beliau kan mendapatkan gelar Al-Faruq. Kemudian Abu Hafs. Nah, kemudian beliau ini seorang sahabat Nabi yang subhanallah gitu ya. Dengan beliau masuk Islam, disebutkan kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu kami tidak berani sholat terang-terangan. Tapi setelah Umar ibn Khattab masuk Islam, maka kami berani sholat dengan terang-terangan. Beliau masuk Islam setelah 40 laki-laki dan 11 wanita pada tahun ke-6 kenabian dan menyatakan terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengatakan Umar ibn Khattab dilahirkan 13 tahun setelah peristiwa Gajah. Artinya bahwa beliau secara usia lebih muda dibanding Rasulullah SAW. Jadi beda 13 tahun. Kan Rasul lahir tahun Gajah, kata Imam Nawawi beliau lahir adalah 13 tahun setelah peristiwa penyerangan Gajah tersebut. Beliau berasal dari suku Quraisy yang paling mulia. Masuk Islam tadi setelah 40 laki-laki dan 11 wanita. Ada juga yang mengatakan beliau adalah orang ke-40, jadi 39 laki-laki dan 23 wanita. Beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang punya keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau adalah banyak ayat-ayat yang turun berkenaan dengan beliau. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ternyata beliau pun meriwayatkan hadis dari Nabi sangat banyak, yaitu sekitar 539. Nanti kita bahas tentang Abu Hurairah secara khusus. Tapi ini adalah Umar ibn Khattab. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi cukup banyak. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ini, maka kalau kita berbicara tentang tentang Umar ibn Khattab ini, beliau wafat pada tahun 23 Hijriah setelah ditikam oleh seseorang bernama Abu Lu'lu'ah. Ini adalah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika itu beliau sedang menjalankan ibadah salat. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam Nawawi ya, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sami'tu Rasulullah SAW. Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda. Nah, ucapan sami'tu, kalau dalam periwayatan hadis ada kata-kata sami'tu, maka ini menunjukkan bahwa ya, hadis ini didengarkan secara langsung dari Nabi SAW. Makanya sami'tu.
Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis ini kata beliau, wa fi qaulihi sami'tu. Dalam ungkapan Umar bin Khattab, saya mendengar. Apa dalilun ala annahu akhadahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambil hadis ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wasithah, tanpa perantara. Artinya beliau langsung mengambil hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi wal ajab, tapi kata beliau yang sangat mengherankan. Nah, ini kata beliau yang sangat mengherankan kaitan tentang hadis ini. Kata beliau annal hadis lam yarwihi an Rasulullah illa Umar. Yang menarik adalah hadis ini yang meriwayatkan cuma satu-satunya itu Umar bin Khattab. Tidak ada yang lain. Padahal hadis ini sangat penting. Tetapi walaupun Umar yang meriwayatkan, tapi punya syawahid, punya banyak saksi atau punya penguat kaitan dengan pembahasan ini dari hadis-hadis Nabi, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain, walaupun maknanya berbeda, walaupun redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Jadi ini adalah di antara keistimewaan hadis ini adalah Umar bin Khattab langsung mendengar, tapi sahabat lain tidak mendengar. Nah, ini adalah pentingnya hadis ini. Kemudian apa? Sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Di sini ada 3 kata. Innama al-a'malu an-niyat. Kita lihat di sini. Innama, para ulama mengatakan adatul hasri, yaitu pembatas. Jadi adatul hasri itu pembatas, sehingga bermakna sesungguhnya hanyalah. Ini kan pembatas. Adatul hasri. Innamal a'malu binniyat. Sedangkan kata berikutnya adalah isbat. Kalau tadi adatul hasri adalah isbat, maksudnya adalah penetap dari hukum dari hal yang disebutkan setelahnya. Jadi innama adatul hasri dan sebagai isbat, sebagai penetap dari hukum yang disebutkan setelahnya. Ini contoh ya, dalam bahasa Arab. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Kalau Zaid berdiri itu, kalau ungkapan Zaidun qa'imun, bisa jadi berdiri sambil ngobrol, bisa berdiri sambil nelpon, bisa berdiri sambil ngapain. Itu namanya Zaidun qa'imun. Tapi kalau dimulai dengan innama Zaidun qa'imun, maka Zaid itu berdiri, hanya berdiri, tidak ngapa-ngapain. Ini bedanya gitu ya. Makanya di sini innama adatul hasri. Nah, kemudian al-a'mal, innamal a'malu. Al-a'mal jamak dari kata amal, yaitu perbuatan. Sebagai kelanjutan dari dan ikrar dari niat. Al-a'mal mencakup amal hati, tawakal, sabar dan lain sebagainya, termasuk juga amal lisan dengan berbicara, kemudian juga berbicara yang baik dan lain sebagainya, itu amal lisan. Kemudian amal jawari adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Innamal a'mal. Nah, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ketika beliau menjelaskan hadis ini al-a'mal, yang dimaksud dengan al-a'mal di sini adalah al-a'mal asy-syar'iyyah, yaitu amal-amal syar'i. Wa maknahu, maknanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, la yu'taddu bil a'mal bidunin niyah. Maka sebuah amal tidaklah cukup dengan tanpa niat. Jadi amal itu harus dibarengi dengan niat. Contoh kalau wudu, ya kita barengi dengan niat. Kalau kita mandi, kan apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Di hari Jumat mungkin bapak-bapak yang akan sholat Jumat mandi. Sama-sama keramas. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mandi tersebut adalah dibarengi dengan niat. Buat ibu-ibu, ya, ketika setelah haid mandi junub. Kemudian hari biasa pun mandi dengan sama-sama keramas. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Makanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini adalah kaitan dengan al-a'mal di sini adalah al-a'mal asy-syar'iyyah, yaitu amal-amal syar'i. Salat, yang membedakan salat subuh dengan qobliyah subuh, sama-sama 2 rakaat. Yang membedakannya apa? Niat. Ini adalah kaitan dengan innamal a'malu ya bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Nah, an-niat di sini adalah kata Syekh Utsaimin, al-azmu ala fi'lil ibadah. Yang dimaksud dengan niat itu adalah tekad atau keinginan yang kuat untuk menjalankan ibadah. Itu namanya niat. Taqarruban ilallah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya kurang lebih begini. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maksudnya adalah perbuatan, amal perbuatan itu dikatakan sah sebagai perbuatan jika dibarengi niat untuk melaksanakannya. Tanpa niat itu Tanpa niat itu dinamakan tidak kesengajaan, rekayasa, sandiwara dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Sehingga kalau ada orang sholat sambil direkam, itu namanya bukan sholat. Karena niatannya adalah hanya rekaman.
Ini makanya adalah ini yang membedakannya adalah contoh saja gitu. Wa inna malikul limri'in manawa. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuai dengan yang diniatkan. Maksudnya adalah hasil akhir yang didapatkan seseorang dari amalan tersebut adalah tergantung daripada niatnya. Nah, memang para ulama tentang innamal a'malu binniyat, kemudian kata yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, wa innamal likulli imri'in ma nawa ini para ulama berbeda pendapat, ya. Apakah wa innamal likulli imri'in ma nawa ini adalah sebagai takkid, penguat daripada innamal a'malu binniyat, atau ada juga yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat ini menunjukkan setiap amal yang dilakukan secara sukarela pasti akan didahului oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ini menjelaskan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai niatnya. Jadi kalau yang pertama adalah tentang amalan itu tergantung niat, kalau yang kedua balasan dari amalan tersebut adalah tergantung niatnya. Jadi maksudnya adalah kalau yang pertama saya ulangi tadi adalah secara menunjukkan bahwa setiap amal yang dilakukan oleh seseorang pasti didahului oleh niat. Nah, jadi orang sholat, ya maka sholat itu pasti ada niatnya. Niat karena Allah atau niat yang lain. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua ini menjelaskan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau salah seorang ulama hadis di kota Madinah, barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat atau untuk menghadiri sholat berjamaah atau mencari pahala dengan berzikir dan membaca Quran, maka dengan ini dia dapat mendapatkan sesuatu apa yang diinginkannya. Adapun yang masuk ke masjid untuk melakukan amal yang tidak ada kaitan dengan perkara agama dan ketaatan, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ini adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kata Rasulullah, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini adalah hijrah. Hijrah itu kan secara bahasa adalah al-intiqal, yaitu berpindah. Nah, hijrah ini ada dua. Satu al-intiqal min makanin ila makan. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya hijrah. Makanya hijrah di sini adalah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kan hijrah. Tapi bisa jadi hijrah juga maknanya adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu namanya adalah hijrah pula. Perpindahan dari kondisi yang tadinya kurang baik, sekarang menjadi lebih baik, itu namanya hijrah juga kalau kita berbicara tentang tentang hijrah ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasulnya. Artinya orang-orang seperti ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hijrah karena Allah, hijrah mencari pahala dari Allah. Kemudian hijrah karena Rasul adalah untuk memperoleh keberuntungan bersahabat dengan Rasulullah SAW. Sehingga maknanya adalah kata Ustaz Farid Luqman ketika menjelaskan tentang ini, kata beliau, maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasul, yaitu dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu, yakni pahala dari Allah, ridhonya, kemenangan dunia akhirat sebagaimana yang dia niatkan. Maka Syekh Ismail Muhammad Al-Ansari, kata Syekh Ustaz Farid Luqman mengatakan, ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasul maksudnya apa? Tujuannya adalah menjadikan maksud hijrahnya adalah demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka dia akan mendapatkan, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasul, itu mendapatkan balasan dengan pahala yang besar. Kemudian, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkan. Ya. Kenapa dinamakan dunia? Lidunuwihi. Karena dekatnya dengan kita, itu dunia. Kemudian sebagian lagi mengatakan dunia itu kenapa? Karena dinamakan dunia karena lebih dahulu dibanding akhirat. Ya, karena lebih duluan dibanding akhirat. Itu sangat dekat dengan zawal, tergelincirnya waktu. Sehingga kehidupan ini adalah di atas bumi yang di dalamnya terdapat udara dan angin dan apapun yang ada sebelum datang kiamat, itu adalah dinamakan dengan dunia. Paman kanat hijratu lidunya yusibuha. Orang yang hijrah tujuannya hanya karena dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahi. Ini kan makanya para ulama, di antaranya Imam Ibnu Daqiq Al-Id, menyebutkan bahwa asbabul wurud hadis ini adalah bahwa ada seorang laki-laki yang ingin hijrah ke kota Madinah, kemudian tujuannya adalah ingin menikahi seorang wanita yang disebut dengan Ummu Qais, sehingga disebut orang tersebut adalah muhajir Ummu Qais. Nah,
Disebutkan di sini adalah tujuannya bukan berarti pembatasan tentang itu. Tapi ya, tujuan disebutkan ini adalah untuk menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan dunia yang diinginkannya itu, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid thawabad dunya, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 145. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, nuktihi minha, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Wa may yurid thawabal akhirah, dan siapa yang menginginkan pahala akhirat, nuktihi minha, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya pahala akhirat. Wa najziz syakirin, dan balasan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini adalah kaitan dengan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian kata Imam Nawawi, ya, beliau menyebutkan rawahu imamul muhadditsain, ya, rawahu imama al muhadditsaini. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, ya, oleh dua imam hadis. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardazbah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh imam, ya, diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardazbah. Siapakah beliau? Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu adalah nama yang terkenalnya Imam Bukhari. Namanya beliau adalah Muhammad ibnu Ismail. Sedangkan Imam Muslim yang kedua adalah wa Abul Husain. Yang diriwayatkan yang kedua adalah Abul Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim Al-Qushairiyu An-Naisaburiyu fi sahihaihima alladaini huma ashahil kutubil musannafah. Yang mana diriwayatkan di dalam hadis ini adalah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang lain adalah hadis kedua hadis tersebut, yaitu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan para ulama menyampaikan kaitan dengan hadis ini, seperti Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Taqrib, awal musannifin fi sahih al-mujarrad sahih Bukhari summa Muslim. Kitab sahih pertama yang paling sahih adalah sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Keduanya adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, dan sahih Bukhari paling sahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya dibanding sahih Muslim. Ada yang mengatakan sahih Muslim paling sahih. Tapi terlepas dari ini semuanya, ini adalah kitab hadis yang menjadikan rujukan. Tapi Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ya. Dari hadis yang barusan kita sampaikan, maka ada pelajaran penting bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah hadis ini. Hadis pertama ini adalah hadis yang sangat penting buat kita semuanya. Karena hadis ini berisikan sesuatu amat penting dalam Islam, yaitu niat dan ikhlas. Jadi hadis ini sangat penting dalam Islam. Sehingga hadis ini apa? Hadis ini adalah sangat penting, kenapa? Karena berbicara tentang apa? Tentang niat dan ikhlas. Kan amal kita harus berdasarkan niat, sedangkan niat harus dilandasi dengan keikhlasan. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan begini, siapapun yang mau menulis buku ini, siapapun yang mau menulis sebuah buku, maka dianjurkan untuk mencantumkan kitab niat ini. Maksudnya adalah hadis tentang niat ini dianjurkan untuk ditulis. Di antara Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi mengatakan, yang bagi likulli man sannafa kitaban. Siapapun yang mau menulis sebuah buku, namun buat guru-guru nih, mobil khusus, dan siapapun, buat ibu-ibu siapapun yang mau menulis sebuah buku atau sebuah makalah, an yabtadi'a fihi bihadzal hadis, maka hendaklah memulai dengan hadis ini, tanbihan lil talib ala tashihin niyyah, sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Makanya Imam Ahmad mengatakan kaitan dengan ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan, yadkhulu fi hadisil a'mal bin niyat sulusul ilm. Kata beliau, dalam hadis innamal a'malu bin niyat ini mencakup, kata beliau apa? Dalam hadis innamal a'malu mencakup sepertiga ilmu. Kenapa sepertiga ilmu? Karena ilmu itu kan ada dia ilmu hati, ilmu lisan, dan ilmu jawari. Nah, bagian dari hati ini adalah diantaranya adalah niat. Bahkan kata Imam Syafi'i, mencakup dalam bab ini ada 70 bab fikih. Kayak kata Imam Nawawi, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Ini adalah kaitan dengan ini. Imam Bukhari menjadikan sebagai hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau Bapak Ibu membahas hadis Arba'in, pasti kita tahu hadis ini. Termasuk juga hadis berbicara tentang Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menulis dengan hadis ini. Tadi disebutkan kata Imam Syafi'i, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Kata Imam Baihaqi ketika menjelaskan tentang ini, kata beliau,
perbuatan hamba itu terdiri dari lisan, terdiri dari hati dan anggota tubuh. Nah, dan niat, wan niyatu ahadul aqsam as-salasah. Dan niat itu adalah salah satu dari ketiga hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting buat kita semuanya karena kaitan dengan innamal a'malu binniyat. Ini karena berkaitan dengan niat dan amal. Yang kedua, pelajaran penting dari hadis yang kita sampaikan ini adalah bahwa hadis ini pula dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk menjadikan at-tamyiz, status hukum amal seseorang antara adat dan ibadah, dan antara ibadah dan ibadah yang lain. Jadi dengan adanya hadis ini sesungguhnya membedakan antara satu amal dengan amal lain, antara satu adat dengan ibadah dengan niat. Contoh punten, mandi itu kan biasa. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kan terbiasa, kita sebelum berangkat ngajar, sebelum beraktivitas bekerja, sebelum apapun kita mandi dulu. Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi ibadah? Contohnya di hari Jumat, sama-sama mandi keramas, tapi yang membedakan adalah niat. Tidur, kita tidur kan biasa tidur. Cuman tidur kita bagaimana supaya bernilai ibadah dengan enggak, dengan niat. Termasuk juga untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain, itu pun dengan niat. Makanya contoh gitu ya, saya sholat tadi 2 rakaat. Sholat 2 rakaat kan di waktu subuh itu ada 2. Qobliyah subuh, ada sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah niat. Makanya jika seorang makan demi memenuhi kebutuhan perutnya, ini adalah kebiasaan. Tapi jika dia makan untuk menjaga kekuatan supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinilai ibadah. Niat juga yang membedakan antara nilai puasa yang satu dengan puasa lain. Contohnya bagi ibu-ibu, sekarang di bulan Syawal, yang membedakan antara qadha dengan sholat dengan saum sunnah apa? Ya dengan niat itu. Dan masih banyak yang lainnya kaitan dengan ini. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil satu kaidah besar. Al-umuru bimaqasidiha. Bahwa setiap urusan atau perkara itu tergantung dengan maksud-maksudnya. Ini jadi satu kaidah besar. Ya, kaitan dengan bab ini. Oleh karena itu syariat menghargai orang yang berniat ingin sholat malam, tetapi dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat malam. Nanti kita bahas di hadis di ujungnya, di penghujung hadis Arba'in nanti ada hadis ini tentang ini secara khusus. Tapi inilah kalau kita berbicara tentang niat. Kata Rasul, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail. Siapa yang tidur, kemudian sebelum tidur dia berniat untuk bisa sholat malam, faghalabathu ainahu. Kemudian dia tertidur hatta yusbihu, sampai waktu subuh tiba. Kutibalahu manawa, akan dicatat seperti yang dia niatkan. Begitu juga orang yang berniat sholat berjamaah di masjid, tetapi sampai di sana ternyata tertinggal jamaah. Ternyata sudah selesai, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Kata Rasul, man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu. Siapa yang wudu dan dia memperbaiki wudunya. Summa roha, kemudian dia pergi ke masjid. Fawajadun nasu qad shallu. Ternyata di masjid sudah bubar. A'tahullahu azza wa jalla misla ajri man shallaha. Allah akan memberikan pahala dari sholat pahala seperti orang yang menjalankan sholat di awal waktu tersebut. Wa hadaraha la yanqus dzalika min ajrihim syai'an. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga Al-Imam Abul Hasan Muhammad Adil Hadi As-Sindi mengatakan, dhahiruhu anna idraka fadlil jamaah yatawaqqafu ala an yas'alaha biwajhihi wa la yuqassiru fi dzalika sawa'un adrakaha am la. Kata beliau, secara zahir hakikat keutamaan jamaah adalah dilihat dari kesungguhan dia untuk melaksanakannya tanpa memperlambat diri atau menunda-nunda. Kata beliau kaitan dengan ini. Faman adraka juz'in minha, siapa yang mendapatkan bagian dari sholat berjamaah, walau fit tasyahud, walaupun dalam tasyahud akhir, fahuwa mudrikun bil aula, maka orang ini tetap dapat pahala jamaah. Ini kan walaisal fadlu wal ajr mimma yu'rafu bil ijtihad fala ibrata biqaulin man yukhalifu qaulal hadis fi hadzal bab. Kata beliau, maka pahalanya sama dengan orang ikut sejak rakaat pertama. Adapun urusan pahala dan keutamaan tidak dapat diketahui dengan ijtihad. Jadi sepatutnya kita tidak peduli dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis-hadis ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, ini begitu juga kesalahan. Kalau ada orang melakukan kesalahan yang tidak diniatkan untuk dilakukan, atau dia diniat karena terpaksa, maka itu tidak akan dinilai dengan dosa. Doa yang selalu kita panjatkan setiap pagi di dalam dzikir pagi dan sore kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian nanti akan dibahas di hadis di ujung bab hadis Riyadhus Shalihin Arba'in An-Nawawiyah ini, innallaha tazawwaja li an ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah melewatkan saja bagi umatku kesalahan tidak sengaja, lupa dan orang yang terpaksa. Ini adalah
kalau kita berbicara tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelajaran dari hadis ini menegaskan betapa pentingnya ikhlasun niyah. Sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Bahkan amal yang tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin urusan dunia, ketenaran dan lain sebagainya, maka justru akan menjadikan pelakunya celaka. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, niscaya kami berikan kepada mereka a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Orang tersebut di akhirat tidak akan mendapatkan balasan kecuali api neraka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa habita ma sana'u. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh lenyap di akhirat apa yang telah mereka lakukan. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan usaha mereka di dunia adalah tidak akan dapat apa-apa, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia tersebut. Makanya kalau kita lihat di dalam Riyadhus Shalihin, di antara hadis yang setelah innamal a'malu binniyat, itu kan salah satunya adalah hadis tentang 3 orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Salah satunya adalah orang yang berilmu. Makanya ini juga harus menjadikan renungan buat kita semuanya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu? Harusnya mencari ilmu kan karena Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamu, dia tidak mempelajari illa liyusiba bihi aradun minad dunya. Dia hanya mencari ilmu untuk mencari urusan dunia saja. Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan pernah menemukan baunya surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakni rihaha, yaitu adalah baunya. Makanya dari Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Faman amila minhum amalan akhirah lid dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun." Siapa yang mengamalkan amal ibadah untuk kehidupan akhirat, tapi dia tujuannya untuk mencari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya, yang keempat, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini adalah metode uslub Nabi dalam pengajaran. Ini penting, ya. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan bab ini adalah metode pengajaran Nabi dengan at-tamtsil, dengan dorbul amsal, dengan perumpamaan, ya. Ini kan untuk memudahkan orang memahami dengan dorbul amsal. Tadi kan, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, siapa yang hijrah karena dunia dan perempuan yang diinginkan. Ini kan kaitan dengan dorbul amsal. Kemudian berikutnya adalah gemerlap dunia dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk membersihkan niatnya. Lebih khusus adalah wanita, mungkin bagi laki-laki. Karena itu Rasul mengatakan ittaqun nisa. Berhati-hatilah kalian ittaqun nisa. Berhati-hatilah kalian terhadap fitnah wanita. Artinya Bapak Ibu, gemerlap dunia inilah kadang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dunia, wanita, bagi laki-laki tentu bagi perempuan adalah laki-laki dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah biasanya penghalang bagi seseorang untuk membersihkan niatnya. Oleh karena itu Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, dalam apapun konteks kehidupan kita apapun, hendaklah kita selalu berbicara tentang hendaklah kita selalu memperhatikan kaitan dengan bab niat ini. Baik, Bapak Allah SWT, itu saja mungkin hadis pertama yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya sampai penghujung hadis arba'in ini. Hadis arba'in ini ada 42 hadis. Ada pertanyaan, Ustaz, karena 42 hadis bukannya arba'in itu 40 al-arba'in. Maksud al-arba'in itu kan 40 itu bisa jadi kurang 1, bisa lebih 1, lebih 2, itu adalah biasa. Kalau dalam bahasa kita kan ibu-ibu kalau nawar, ini berapa harganya? Ya, ibu berapa beli handphone ini? Ya, sejutaan lah. Sejutaan itu kan bisa jadi 1.100.000 atau 999.000. Nah, termasuk al-arba'in itu adalah 40, tapi isinya adalah ada 42 hadis. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan tadi mukaddimah kita bahas, kita menjaga, mengamalkan dan menghafal 40 hadis ini, kita bisa. Tadi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ya minimal kalau kita mengamalkan 40 hadis ini, menjadi rujukan kita, insya Allah akan mengantarkan kita ya ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa konsisten mengikuti kajian ini. Ya minimal mungkin kalau 40 hadis itu adalah satu pertemuan satu hadis, berarti insya Allah sekarang bulan Syawal, insya Allah akan berakhir mungkin menjelang bulan Ramadan. Tapi nggak usah khawatir, saya juga pernah ada satu kajian punten bahasa Sunda mah dileukeunnan gitu ya. Satu hadis, satu pekan terus seperti itu, maka lama-lama juga selesai juga kaitan dengan pembahasan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di Selasa pekan depan. Kita akan lanjut dengan hadis nomor 2. Hadisnya agak panjang, insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian Pak Ilham yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nih Ustaz, satu Ustaz. Mangga, mangga. Nah, ini dari Jahara ya. Ustaz, saya pernah baca tulisan tentang niat puasa Ramadan contohnya. Ada yang niatnya per minggu dan niat dalam sebulan. Itu apakah sama saja? Dan niat Ya, itu kalau misalkan belum tahu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa? ya. Baik. Jadi gini, kalau kita niat saum, kan saum itu ada dua, ada saum wajib, ada saum sunnah kan. Kalau saum wajib itu memang kita harus meniatkan dari malam hari. Kita wajib meniatkannya dari sejak malam hari. Nah, termasuk adalah saum wajib itu adalah qadha. Makanya bagi ibu-ibu yang punya hutang saum, maka dia harus meniatkan saumnya itu dari sejak malam hari. Nah, beda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah cukup meniatkannya adalah tidak mesti di malam hari, siang hari pun nggak apa-apa. Dengan syarat dia belum makan. Nah, kan pernah terjadi begini dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis kata Sayyidah Aisyah, Rasul pernah satu hari datang ke rumah. Kemudian ketika Rasul datang, wahai istriku, ada makanan nggak di rumah? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah deh kalau begitu saya saum saja. Karena kebetulan Nabi dari sejak subuh sampai datang ke rumah Sayyidah Aisyah itu belum makan apapun. Kemudian beliau meniatkan saumnya. Jadi boleh-boleh saja, contohnya hari Kamis kita dari rumah belum makan, belum ke sekolah atau ke kantor atau kemana, atau mungkin ibu-ibu di rumah, hari ini hari Senin ya. Tapi memang dari sejak adzan subuh, ya maksudnya dari sejak terbit fajar, ya sampai dia ingat, maka dia belum makan, belum minum. Maka bisa dia meniatkan saum ketika itu. Adapun saum wajib, maka harus diniatkan dari awal. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan saum Ramadan? Saum Ramadan itu apakah harus niat setiap malam? Karena kan dalam satu hadis Rasul menyampaikan, barang siapa yang tidak niat saum Ramadan di malam hari, maka fala siyama lahu, maka tidak ada saum buat dia. Nah, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap hari ibadah yang berbeda, maka setiap malam dia harus niat. Sebagian lagi mengatakan cukup niatnya 1 bulan. Jadi di hari pertama saya niat saum Ramadan selama 1 bulan. Nah, kemudian berikutnya adalah an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu adalah tempatnya berada di dalam hati. Adapun at-talaffuz bin niyat, adapun kita melafadzkan niat, memang para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat kalau haji dan umroh dianjurkan untuk dilafadzkan. Makanya bagi yang pernah umroh atau haji kan, ketika mau umroh, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Terus bagaimana tentang niat selain umroh dan haji? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Tapi sebagian lagi mengatakan dianjurkan untuk dilafadzkan, untuk menguatkan Untuk menguatkan litakid ma fil qalb, untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Nah, tetapi apakah harus menggunakan bahasa Arab dan sebagainya, itu memang enggak, silakan saja. Toh juga kalau kita Ramadan contohnya malam hari kita taraweh, kemudian sebelum subuh kita sahur, kan niat kita memang mau sahur, mau berpuasa. Jadi itu adalah niat itu dalam hati. Adapun mengucapkan dengan lisan itu bukan menjadi syarat atau menjadi rukun sebuah ibadah. Yang diharuskan adalah niat dalam hati. Kalau kita niat di bibir tapi hati kita tidak niat, tetap aja itu tidak akan dinilai sebuah ibadah. Tadi Bu ya, Bu siapa tadi yang nanya, Bu? Ibu siapa tadi? Ya, yang bertanya tadi ya bahwa niatnya itu adalah sekali lagi adalah ya ada dua pandangan para ulama, niat harus full sabulan ataupun ini sebagian lagi mengatakan setiap hari satu niat. Jadi hari ini saya niat puasa, besok niat puasa lagi, seperti itu. Termasuk nanti mungkin kafarat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mau qadha kan kita kalau qadha saum kan kadang tidak full. Contohnya punya hutang 6 hari kan tidak full 6 hari. Maka setiap malam dia harus meniatkan kalau dia mau qadha ibadah saum. Itu barangkali wallahu a'lam ya. Maka ada yang lain? Lagi Ustaz, ini dari Pak Hasbi. Bismillah, niat itu bisa diubah pada saat mengerjakan sesuatu kah Ustaz? Atau hanya akan dinilai pada awal atau sebelum mengerjakan amal? Gimana Ustaz? Niat bisa dirubah di tengah-tengah, tidak masalah. Cuman kalau ketika merubah di tengah kan tergantung ibadahnya. Kalau sholat contohnya. Contohnya sholat saya menjadi makmum. Saya sholat sendiri. Kemudian tiba-tiba ada yang bermakmum. Maka boleh nggak saya meniat berubah jadi imam? Boleh seperti itu, tidak masalah. Ya. Tapi ada ibadah yang memang tidak boleh dirubah niatnya di tengah-tengah. Saya niat qadha berubah jadi niat sunnah, ya tidak dibolehkan. Jadi tergantung ibadahnya. Kalau ibadah yang nyambung dari awal sampai akhir, maka itu tidak boleh kita merubah niat tersebut. Tapi mungkin ibadah-ibadah yang memang tidak dari awal, ya nggak masalah gitu. Sehingga merubah niat. Nah, sedangkan niat ini kan kalau dirubah ya tentu akan berubah juga.
Makanya gini, saya saum, hari ini saya niat saum Syawal dari tadi subuh. Kemudian siang-siang jadi, nah itu kan nggak boleh karena merubah niat itu kan jadi kalau ibadah yang full gitu dari awal sampai akhir ada batasannya, itu tidak dibolehkan. Tapi mungkin ibadah yang berubah-ubah dalam kondisi contoh ini, saya mau ngajar, nah, ya kan kadang perubahan niat itu selalu ada. Nah, intinya adalah Bapak Ibu, dalam konteks niat itu adalah hendaklah kita menjaga niat kita dari sejak sebelum bekerja, ketika setelah bekerja, dan setelah bekerja. Jadi itu adalah harus kita niat. Sebelum sholat kita niatkan Allah. Ketika sholat kita niatkan karena Allah. Kemudian setelah sholat kita jaga niat kita jangan sampai bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tadi kaitan dengan niat mungkin contoh gini. Kalau saya tiba-tiba ini sekarang nih contoh hari Senin gitu. Ini jam 6 saya mau niat sahur. Nah, memang para ulama mengatakan apakah pahalanya dari sejak subuh atau pahalanya dari sejak meniatkan. Itu memang para ulama berbeda pendapat tentang itu. Jadi tadi ya, merubah niat itu tergantung apa? Tergantung ibadahnya. Kalau ibadah dari awal sampai akhir diselesaikan adalah satu kesatuan, maka tidak boleh kita merubah niat tersebut. Tapi intinya adalah dalam bab ini sesungguhnya adalah niat yang harus kita lakukan adalah niat karena Allah harus selalu kita jaga dalam segala aktivitas kita. Itu barangkali wallahu a'lam. Ya, terus tadi penilaiannya apakah akan dinilai di awal atau sebelum mengerjakan amal atau mungkin di akhir niat itu? Niat akan di akhir. Jadi yang akan menjadikan berapa dapat nilai ya di akhir. Nah, makanya ini adalah kaitan dengan bab ini, maka selalu kita menjaga niat itu. Nah, ketika niat di awal sudah karena Allah. Di tengah-tengah ada niat tanda petik naudzubillah bukan karena Allah. Kemudian di akhir kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari apakah kita akan dapat pahala itu? Para ulama mengatakan insyaallah karena kita bertaubat kepada Allah, Allah akan apa? Akan tetap mencatat amal ibadah kita. Nah, tetapi tadi kalau kita niat di awal karena Allah, di tengah karena Allah, di ujung ternyata niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun akan berbahaya. Makanya kata Rasul, innamal a'malu binniyat, tapi ada hadis lain mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Makanya sungguhnya amal kita tergantung di penghujungnya. Maka kita harus selalu menjaga niat sebelum, ketika ibadah, dan kita selesai ibadah pun niat karena Allah itu selalu kita jaga. Makanya kan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi itu ya. Jadi tentu akan dinilai adalah di penghujungnya tersebut. Tapi tadi kalau ada orang beribadah di awal sudah niat karena Allah, di ujung kemudian juga di ujung ternyata setelah selesai amal ada niatan riya. Kemudian setelah itu dia sadar bertaubat kepada Allah, maka insyaallah Allah akan mengembalikan amal ibadah tersebut. Itu barangkali Pak Ilham, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan sudah semuanya. Ya, semoga nanti di sesi pertemuan pekan depan ya kita masuk ke hadis kedua ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekia muda, insyaallah hari ini kita sudah mendapatkan tausiah dari Ustaz Abdul Rahman Wahid tentang hadis arba'in ya. Semoga sepekan ke depan nih kita tentunya punya aksi dan terus bagaimana mempraktekkan atau mengamalkan materi-materi ini, terutama perkara niat ini, karena niat ini sangat penting begitu ya, untuk benar-benar diterimanya amal kita begitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah. Ustaz, kita tutup saja ya pertemuan ini sama-sama dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.